Jangan dikasih micin ya bang. Nah, sering ya kita tuh mendengar kata-kata orang yang anti micin saat beli bakso. Namun banyak ya zaman sekarang dokter yakin pasti nggak ada yang mau makan kalau nggak ada micinnya. Tapi aku tuh tertarik banget ya soal pembahasan mengenai micin. Sering banget ditanyain soal micin, apakah benar micin adalah pemicu zat darah tinggi atau kanker? Bagaimana micin itu dibuat? Apakah benar bikin orang jadi lebih bodoh? Hah? Gimana sih? Apa sih sebenarnya dosa micin? Kalian nggak perlu repot cari informasi hal ini di luar. Karena di Kata Dokter, kita akan bahas ini semua bersama aku, Dr. Gamarida. Yuk kita bahas semua tentang micin. Go, go, go! Pertama-tama, kalau kalian memanggil micin dengan kata micin, kalian semua keliru. Karena yang benar itu adalah vetsin, sesuai dengan artinya di KBBI. Vetsin adalah bumbu tambahan untuk menyedapkan masakan berupa serbuk berwarna putih bersih yang bahannya ialah monosodium glutamat. Lalu, kenapa ya namanya jadi micin? Coba kita cari di Google Translate ya. What? Micin ternyata artinya gila guys dalam bahasa Korea. Mungkin ini kenapa setiap orang dikatakan gila ya kalau ketagihan micin. Dan micin itu ternyata memiliki 129 nama lainnya loh. Ya vetsin, ada glutamat acid, sodium glutamat, yeast extract, perisai alami, penguat rasa, monosodium salt monohidrat, kalium glutamat, dan banyak lagi lainnya. Oke deh, balik lagi ke micin. Bagaimana kalau kita time traveling ke 1908 dan sungkem sama seorang bapak bernama Kikunai Ikeda? Karena beliaulah penemu bumbu pelezat ini. Cerita singkatnya begini, Ikeda adalah seseorang yang sedang melakukan penelitian di Tokyo Imperial University di mana ia fokus untuk mempelajari rasa dalam makanan. Kemudian muncullah dashi, yaitu makanan tradisional Jepang yang terbuat dari rumput laut dan ikan bonito yang sudah disuir. Saat Ikeda mencobanya, dia terkejut karena rasanya berbeda dari 4 rasa makanan yang biasa diketahui pada saat itu. Ada asin, manis, asam, pahit, dan akhirnya dia menamai rasa yang berbeda ini dengan rasa umami, yaitu gurih. Setelahnya, Ikeda semakin penasaran dengan rasa kelima ini, yaitu umami atau gurih tadi. Ikeda pun melakukan penelitian yang lebih fokus dan menemukan bahwa senyawa kimia yang bertanggung jawab atas rasa umami ini adalah monosodium glutamat atau yang dikenal dengan MSG, yang adalah garam yang diambil dari asam glutamat, yaitu asam amino yang dihasilkan dari beberapa makanan yang kaya protein seperti jamur, tomat, dan tentunya dari rumput laut. Jadi micin itu sebenarnya adalah bahan alami yang sudah tersedia di dalam makanan tersebut. Ikeda berpikir kayaknya kalau dibisnisin keren nih. Dan pada akhirnya ia mematenkan produknya pada tahun 1909 dan di tahun yang sama mendirikan perusahaan bernama Ajinomoto bersama Saburosuke Suzuki II, seorang pebisnis dari Jepang. Micin terbuat dari tebu atau tapioka yang difermentasi. Sebelumnya, apa kalian tahu apa itu proses fermentasi? Ini adalah proses yang dilakukan oleh mikroorganisme untuk mengubah sebuah bahan menjadi sesuatu yang lebih kompleks, sehingga memperluas kegunaan dari bahan tersebut. Contohnya nih ya, bahan utama dari susu yang difermentasi bisa berubah menjadi keju atau yogurt. Dan semua itu karena mikroorganisme bernama Lactobacillus. Nah, proses pembuatan micin dimulai dari fermentasi bahan tebu atau tapioka yang diubah menjadi asam glutamat menggunakan mikroorganisme bernama Corynebacterium glutamicum. Kemudian, agar bahan ini menjadi rasa yang nikmat, asam glutamat diproses lebih lanjut dengan menambahkan ion natrium menghasilkan pembentukan monosodium glutamat atau micin. Sebelum dijual di toko-toko, hasil akhir dari proses ini mesti disterilisasi dan dimurnikan untuk menghilangkan kotoran dan memastikan standar kualitas. Kemudian dipekatkan, dikristalkan, dikeringkan untuk mendapatkan produk akhir micin dalam bentuk bubuk kristal berwarna putih seperti yang kita tahu sekarang. Nah, akhirnya kita bisa beli deh.
Dunia kuliner gonjang-ganjing pada tahun 1968 saat seseorang bernama Robert Holman Kwok mengirimkan artikel ke New England Journal of Medicine dengan judul China's Restaurant Syndrome, di mana ia katanya merasakan sensasi mati rasa di bagian belakang leher, lalu menjalar ke kedua tangan dan punggungnya, serta merasa lemas, jantung berdebar setelah mengkonsumsi makanan dari restoran Chinese. Robert mengatakan artikelnya, mungkin ini dipicu oleh konsumsi monosodium glutamat atau micin yang terlalu banyak di makanan saya. Ternyata artikel ini tanpa ia sadari menjadi bom atom yang membuat dunia kuliner saat itu menjadi gempar. Setelah artikel itu terbit dan viral, banyak orang yang mengaku bahwa mereka mengalami hal yang sama dengan Robert. Mungkin karena sugesti kali ya, karena fenomena ini sejumlah dokter segera melakukan penelitian terhadap keamanan penggunaan dari monosodium glutamat atau micin pada makanan yang dikonsumsi oleh manusia. Jadi awalnya penelitian yang dilakukan kurang tepat dan tidak efektif, yang malah semakin membuktikan kalau micin itu tidak sehat untuk dikonsumsi. Salah satunya adalah eksperimen oleh John W. Olney pada 1969 yang dilakukan pada hewan tikus, memberikan suntikan dosis micin yang berlebihan yang menyebabkan tikus tersebut menderita kerusakan otak. Saat hasil penelitian kepada si tikus viral, banyak nih ahli yang menentang prosedural penelitiannya. Mereka mengatakan, pertama, micin itu dikonsumsi lewat mulut ya, bukan disuntikan ke tubuh. Kedua, tikus sekecil itu, kamu suntik micin berlebihan. Ya metong, gimana sih? Pada akhirnya, setelah dilakukan penelitian yang lebih baik dan lebih mendalam, micin diberikan lampu hijau untuk dikonsumsi oleh manusia, termasuk oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan penguat rasa alias micin. Eits, tapi dengan takaran yang cukup ya tentunya, jangan berlebihan. Penggunaan micin pada kuliner Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk perdagangan, migrasi, pertukaran budaya Jepang ke Indonesia, apalagi saat terjadi penjajahan Jepang di Indonesia. Jangan salah ya, masakan khas Indonesia pada saat itu sudah sangat kaya dengan rasa asli budaya Indonesia, juga budaya dari luar Indonesia, termasuk China, India, Arab. Namun, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya dunia kuliner, micin menjadi salah satu bumbu penyedap rasa yang populer di Indonesia. Kita semua setuju ya, apapun yang dikasih micin pasti jadi enak dan lezat. Ambil saja contohnya keripik pedas yang biasa dijual di pasar swalayan. Kalau dilihat-lihat, keripik ini bahannya itu cuma tepung dan telur yang digoreng. Tidak ada rasanya. Namun saat ditambahkan micin, seakan-akan keripik ini menjadi makanan yang lezat setara dengan makanan bergizi dan lezat lainnya. Padahal keripik nggak mengenyangkan. Tapi karena rasanya yang lezat, tiba-tiba habis deh satu bungkus. Kita merasa kenyang dan jadinya skip makan berat. Terus jadi sakit deh. Nah, salah micinnya? Salah saya? Salah teman-teman saya? Sini deh, aku kasih tahu visi dan misi utama micin, yaitu untuk menipu manusia. Jadi hati-hati ya jika ingin mengkonsumsi makanan, pastikan bahwa makanan itu memang sehat dan bergizi seimbang untuk kita. Namun, penting nih untuk ketahui bahwa ternyata ada beberapa orang yang alergi dan sensitif terhadap micin. Kalau kamu merasakan gejala seperti sakit kepala, berkeringat, kesemutan, nyeri dada, jantung berdebar-debar setelah konsumsi micin, mungkin saja kamu alergi dengan bahan-bahan ini. Dokter kasih tahu resiko apa saja yang bisa muncul jika kamu mengkonsumsi micin terlalu banyak dan terlalu sering. Sakit kepala, pusing, rasa ngantuk berlebihan, dan merasa capek atau letih. Diet atau asupan makanan kamu bisa jadi tidak seimbang, terutama dikarenakan konsumsi micin yang berlebihan. Kamu harus berhati-hati karena asupan natrium yang berlebihan juga dapat dikaitkan dengan munculnya kondisi kesehatan seperti tekanan darah tinggi, hipertensi, penyakit kardiovaskular, dan masalah ginjal. Terus, kira-kira ada pengaruhnya ke fungsi otak nggak ya? Jadi MSG atau monosodium glutamat dengan kandungan glutamatnya adalah senyawa neurotransmitter yang berfungsi untuk menghantarkan listrik dari satu sel neuron atau satu sel syaraf ke satu sel syaraf lainnya. Pada kondisi konsumsi MSG yang berlebihan, itu bisa menyebabkan kematian syaraf karena sel-sel syaraf mendapatkan rangsangan yang berlebihan.
Nah, hal itu bisa dicegah dengan cara mengkonsumsi MSG dengan kadar yang normal. Dari FDA atau Food and Drug Administration mengatakan bahwa konsumsi MSG yang normal yaitu dengan takaran 30 mg per kilogram berat badan sehari. Perhitungannya gimana ya? Jadi gini, misalkan Anda dengan berat badan 50 kg, dalam sehari hanya boleh mengkonsumsi MSG dengan takaran 30 dikali 50 yaitu 1500 mg atau 1,5 gram per hari. Kurang lebih setengah sendok teh ya kalau ditakar. Selama dalam penggunaan yang normal, MSG atau monosodium glutamat akan dimetabolisme secara total di usus. Jadi tidak ada yang tersisa sehingga tidak akan dikirim ke otak dan tidak mungkin melalui blood-brain barrier atau sawar otak. Sehingga hipokampus, hipotalamus yang menjadi pusat dari kognitif akan tetap aman tanpa terkena paparan dari MSG berlebih. Jadi tidak masalah ya, karena sebenarnya glutamat sendiri ada dalam tubuh normal kita. Fungsinya untuk apa? Untuk mengubah dari satu asam amino ke asam amino lainnya, dan selain itu juga bisa menghasilkan energi. So, nggak usah takut lagi sekarang. Yang penting konsumsi dalam batas normal, dalam batas wajar, sesuai dengan takaran yang sudah dijelaskan tadi. Nah, didukung juga dari Dr. Ida Gunawan, MS Spesialis Gizi Klinik Konsultan, bahwa micin menurunkan kinerja otak itu adalah mitos. Yang penting, konsumsi micinnya tidak berlebihan. Jaga pola makan, sehat, gizi seimbang, dan harus ingat bahwa semua hal yang berlebihan itu tidak baik. Next time kita bahas apa lagi nih? Kalau ada topik yang mau dibahas dan dikupas bareng aku, yuk langsung tulis di kolom komentar. Ingat ya, kamu berhak sehat, jangan sampai sakit berlanjut. Sayonara dari Dr. Gama, bye-bye!